Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Ariandira dari Fakultas Hukum semester 3 Nilai Bulet dengan NPM saya 7420121172. Di sini saya akan melanjutkan dengan pertemuan kelima ini masih dengan hukum pidana lanjutan. Dalam pidana di sini yaitu ada pertanggungjawaban, perbuatan, dan sanksi. Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini juga criminality diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Contohnya yaitu maling. Maling seperti maling di warung-warung, lalu tertangkap tangan dan diserahkan ke hak yang berwajib. Nah, dalam si pelaku ini maka dia akan mempertanggungjawabkan. Lalu di sini juga ada sanksi. Sanksi di sini juga suatu perasaan tidak enak seksara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Nah, hukuman pidana pokok yang terbagi yang sanksi ini yaitu ada hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan terakhir hukuman tutupan. Dalam hal yang saya pernah baca juga masih terkait dengan sanksi, yaitu ada hukuman mati, itu ada di pasal 11 yang berbunyi pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun, sanksi itu suatu hukuman atau bentuk pertanggungjawaban atas perilaku yang telah dilakukan. Contohnya, didenda karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Namun, di sini juga ada pelaku menyuruh, turut serta, menggerakkan, yang terakhir yaitu membantu sama dengan percobaan. Nah, sepertinya contoh kayak pencuri. Pelaku pencuri, menyuruh mencuri, lalu menggerakkan curi. Nah, dari 1 ke 4 itu maka di perbuatan atau harus dipertanggungjawabkan. Lalu bila membantu atau percobaan itu bisa diskon 30% atau sepertiga. Contoh dari membantu percobaan ini suatu kasus misalkan ada seorang maling masuk ke perumahan. Lalu si maling itu sebelum memasuki perumahan dia akan melewati pos sapam. Nah, dan si maling itu bertanya kepada pos sapam itu bahwa menanyakan hal di dalam perumahan itu sedang sepi atau rame atau pura-pura menanyakan alamat. Lalu si sapam itu menjawabnya dan si pelaku pencurian ini lalu langsung bergegas menuju rumah yang dituju akan dicuri. Setelah menuju dan berhasil membobol rumah, si pelaku pencuri ini lalu berterima kasih kepada sapam dan sapam pun tidak tahu apa-apa karena di dalam kejadian itu suatu korban itu melaporkan ke polisi. Namun yang akan dipertanyakan itu si sapam. Kenapa bisa hal terjadi seperti kayak gini?
karena si sapam yang tidak tahu tadinya bahwa itu si pencuri. Nah, maka si sapam itu pun akan didiskon 30%. Nah, contoh kasus yang tidak tahu awal pelemahan membantu itu pun akan ada perbedaan di menyuruh, turut serta, menggerakkan, dan membantu juga. Nah, mungkin dari pertemuan kelima ini cukup singkat dan mohon maaf bila tidak jelas atau kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.